Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Vena, yang akan menemani malam kesendirian. Sebelum masuk ceritanya, tarik selimutmu, matikan lampu kamarmu. Mari kita simak ceritanya. Siang itu, langit Jakarta tampak cerah, meski udara panas masih menyelimuti kota. Di sebuah rumah sederhana di pinggiran ibu kota, Reva sibuk memasukkan baju-baju ke dalam koper besar. Tangannya cekatan melipat pakaian anak-anaknya, Rafa dan Revi, sementara pikirannya melayang pada perjalanan panjang yang akan mereka tempuh. "Mama, aku boleh bawa mainan ini?" tanya Rafa, anak sulungnya yang berusia 5 tahun, sambil mengangkat mobil-mobilan kesayangannya. Reva tersenyum. "Boleh, tapi jangan terlalu banyak, ya. Nanti koper kita penuh." Sementara itu, Reno, suaminya, tengah memeriksa mobil di garasi. Ia memastikan semua sudah siap, ban, oli, dan bensin cukup untuk menempuh perjalanan 8 jam menuju kampung halaman Reva, sebuah desa kecil di Jawa Tengah bagian timur. Ini adalah pertama kalinya mereka mudik setelah bertahun-tahun sibuk dengan pekerjaan di kota. Desa itu adalah tempat di mana Reva dibesarkan. Sebuah daerah terpencil yang dikelilingi sawah luas dan pepohonan besar, dengan rumah-rumah tua yang masih berdiri kokoh di antara jalanan tanah. Meski sudah lama meninggalkan desa itu untuk berkuliah di Jakarta, Reva selalu merasa ada sesuatu yang memanggilnya kembali. Ibunya, seorang wanita tua yang masih tinggal di rumah peninggalan keluarga, sudah tak sabar menanti kedatangan mereka. Beberapa kali ia menelepon, mengingatkan untuk berhati-hati di jalan dan mengabari jika sudah dekat. "Udah siap semua?" Reno muncul dari garasi, menyeka keringat di dahinya. Reva mengangguk. "Udah, tinggal angkut koper aja." Anak-anak mereka berlari kegirangan, tak sabar untuk berpetualang ke desa yang hanya mereka dengar dari cerita sebelum tidur. Mereka belum tahu, perjalanan ini bukan sekadar perjalanan biasa. Ada sesuatu di desa itu yang menunggu. Sesuatu yang telah lama tertidur, menanti untuk kembali terbangun. Perjalanan menuju desa ternyata lebih lama dari yang mereka perkirakan. Jalanan dipenuhi kendaraan yang merayap perlahan, khas suasana mudik di hari-hari menjelang Lebaran. Klakson mobil bersahutan, sementara lampu-lampu kendaraan membentuk jejak merah panjang di sepanjang jalan tol. Di kursi belakang, Rafa dan Revi mulai gelisah. Rafa yang lebih besar masih bisa duduk dengan sabar, meskipun sesekali mengeluh bosan. Sementara Revi, yang baru berusia 3 tahun, sudah beberapa kali merengek ingin keluar dari karsitnya. Reva menoleh ke belakang, mengusap kepala anak bungsunya dengan lembut. "Sabar ya, nak. Sebentar lagi kita berhenti buat istirahat." Reno yang berada di balik kemudi sesekali melirik ke GPS. "Kalau lancar, mungkin habis maghrib kita sudah sampai." Tapi kenyataan berkata lain. Perjalanan yang seharusnya 8 jam bertambah menjadi hampir 10 jam karena kemacetan panjang. Mereka baru sampai di gerbang desa ketika azan maghrib sudah lama berlalu, dan langit berubah pekat. Mobil mereka kini melaju perlahan di atas jalanan berbatu yang hanya diterangi lampu depan. Suasana sekeliling mulai terasa asing bagi Rafa dan Revi. Sawah-sawah luas membentang di kiri dan kanan jalan, gelap dan mencekam tanpa penerangan. Di kejauhan, hanya ada beberapa rumah kecil dengan lampu kuning redup yang terlihat dari balik pepohonan. Tiba-tiba, Rafa yang duduk di sebelah jendela menunjuk ke arah sawah. "Mama, lihat itu! Ada orang lompat-lompat di sana!" Reva yang tengah sibuk memastikan rute perjalanan terkejut, lalu menoleh ke arah yang ditunjuk putranya. "Jangan bercanda, Rafa," ucapnya dengan nada tegang. "Aku nggak bohong. Itu putih-putih di ujung sawah,
suara Rafa sedikit bergetar, meskipun matanya tetap terpaku ke sana. Reno menghela napas dan menepuk bahu anak sulungnya. Mungkin cuma orang lewat atau karung bekas yang tertiup angin, Nak. Sawah begini memang banyak benda aneh kelihatan dari jauh. Namun, Revi yang duduk di sebelah Rafa malah semakin penasaran. "Mana, Kak? Mana?" tanyanya sambil mencoba melihat keluar. Reva menelan ludah. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia tahu anak-anak bisa saja berimajinasi, tapi sejak kecil, ia selalu merasa desa ini menyimpan sesuatu yang sulit dijelaskan. Ia mengalihkan pandangan ke sawah yang gelap gulita itu. Tidak ada apa-apa, hanya hamparan padi yang bergoyang pelan ditiup angin malam. Tapi entah kenapa, udara di dalam mobil terasa lebih dingin dari sebelumnya. Reno memelankan laju mobilnya saat mereka mulai memasuki area perkampungan. Rumah-rumah tua dengan dinding kayu dan anyaman bambu tampak berdiri berjajar di sepanjang jalan sempit. Beberapa rumah memiliki lampu temaram, sementara yang lain tampak gelap, seolah ditinggalkan pemiliknya. Reva menghela napas lega. "Sebentar lagi sampai," katanya sambil menoleh ke anak-anak di kursi belakang. Rafa dan Revi mulai tampak mengantuk, terutama Revi yang sudah terlelap dengan kepala bersandar di bahu kakaknya. Namun, Rafa masih sesekali melirik keluar jendela, seolah masih penasaran dengan apa yang ia lihat tadi di sawah. Tiba-tiba, dari kejauhan, mereka melihat ada keramaian di tengah jalan. Puluhan orang berkumpul, beberapa mengenakan sarung dan peci, sementara wanita-wanita memakai kerudung gelap. Cahaya dari obor dan lampu penerangan jalan membuat bayangan mereka tampak bergerak-gerak di atas tanah. "Ada apa itu?" Reno bertanya lebih kepada dirinya sendiri. Semakin dekat, suasana semakin jelas. Beberapa orang tampak berdiri di depan rumah yang dipenuhi pelayat. Sebuah tenda sederhana berdiri di halaman, dan di dalamnya terhampar tikar dengan orang-orang yang duduk bersila, wajah mereka dipenuhi ekspresi duka. Reva meneguk ludah. "Sepertinya ada yang meninggal," gumamnya pelan. Reno menurunkan kaca jendela dan menoleh ke seorang pria tua yang berdiri di tepi jalan. "Permisi, Pak. Kami mau lewat." Pria tua itu menoleh, wajahnya dipenuhi keriput dan mata yang sayu. "Oh, monggo, Mas." Pelan-pelan saja, katanya sambil melangkah sedikit ke samping untuk memberi jalan. Reno mengangguk dan melajukan mobil perlahan melewati kerumunan. Reva tak bisa menahan diri untuk melirik ke dalam rumah yang dipenuhi pelayan. Di tengah ruangan, tampak sebuah keranda terbungkus kain putih, dikelilingi orang-orang yang sedang membaca doa dengan suara lirih. "Siapa yang meninggal, Pak?" tanya Reno sebelum mobilnya benar-benar melewati keramaian. Pria tua tadi menghela napas. "Mbak Sarmi, Mas. Orang sini juga. Meninggalnya mendadak, semalam." Reva merasakan ada sesuatu yang menusuk di dadanya. Nama itu bukanlah nama yang asing baginya. Bu Sarmi. Ia tanpa sadar mengulang nama itu dengan suara pelan. Pria tua itu mengangguk. "Iya, Mbak. Ibu yang dulu sering bantu ibumu di rumah." Reva terdiam. Ia ingat Bu Sarmi, seorang wanita tua yang dulu sering datang ke rumah ibunya untuk membantu memasak atau sekadar menemani. Wanita itu selalu baik padanya saat kecil, bahkan sering memberinya jajanan setiap kali datang berkunjung. "Tadi sore sudah dikuburkan," lanjut pria tua itu. "Tapi ada yang aneh." Reno dan Reva spontan menoleh. "Aneh bagaimana, Pak?" Reno bertanya dengan nada hati-hati. Pria tua itu tiba-tiba terlihat ragu, seolah menyadari bahwa ia hampir saja mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya diucapkan. Ia hanya menggeleng cepat dan tersenyum tipis. Enggak. Mungkin cuma omongan orang saja. Monggo,
Mas, Bak, silakan lanjutkan perjalanan. Reno dan Reva saling berpandangan, tapi Reno memutuskan untuk tidak memperpanjang percakapan. Ia kembali menekan pedal gas, perlahan menjauh dari kerumunan pelayat. Namun, di kursi belakang, Rafa yang tadinya diam tiba-tiba bergumam. Itu, MA, yang di samping rumah tadi. Reva merinding seketika. Ia langsung menoleh ke belakang. Apa, Nak? Rafa menelan ludah, lalu dengan suara pelan berkata, ada orang berdiri di depan rumah itu. Pakai kain putih, tapi kepalanya miring, kayak Rafa. Reva spontan berseru, suaranya terdengar lebih keras dari yang ia maksudkan. Reno segera menenangkan. Sudah. Mungkin Rafa salah lihat. Revi yang terbangun karena suara ibunya kini ikut-ikutan membuka mata dan mengerjap bingung. Ada apa? Tanyanya dengan suara serak karena baru bangun tidur. Nggak ada apa-apa, jawab Reno cepat, mencoba menutup suasana yang tiba-tiba menjadi tegang. Namun, di dalam hati, Reva tahu betul bahwa Rafa bukan anak yang suka mengada-ada. Dan yang lebih membuatnya cemas, entah kenapa, ia merasa ada yang mengawasi mereka sejak tadi. Mobil Reno akhirnya berhenti di depan sebuah rumah tua yang masih berdiri kokoh di tengah halaman luas. Dinding kayunya tampak terawat, meskipun beberapa bagian catnya mulai memudar. Di teras depan, dua sosok berdiri menunggu dengan senyum hangat, Nenek Sumi dan Kakek Hasto. Begitu pintu mobil dibuka, Rafa dan Revi langsung melompat keluar. Nenek! Kakek, seru mereka bersamaan sebelum berlari menghampiri. Nenek Sumi menyambut cucu-cucunya dengan pelukan erat. Duh, anak-anak nenek sudah besar semua. Rafa tambah tinggi, Revi tambah cantik. Kakek Hasto, yang mengenakan sarung dan baju koko putih, tertawa kecil sambil mengusap kepala Rafa. Kalian pasti capek di jalan, ya? Masuk dulu, yuk. Reva tersenyum melihat orang tuanya, meski dalam hatinya masih tersisa kegelisahan sejak melewati rumah duka tadi. Assalamualaikum, Bu, Pak. Waalaikumsalam, jawab Nenek Sumi, lalu menepuk pundak putrinya dengan lembut. Capek di jalan, Nak? Reva mengangguk. Iya, macet banget. Harusnya sampai lebih cepat. Reno berjalan mendekat sambil membawa beberapa tas. Tapi akhirnya sampai juga. Alhamdulillah. Mereka kemudian masuk ke dalam rumah, di mana aroma kayu dan dupa khas rumah lama menyambut. Ruangan utama masih sama seperti yang Reva ingat sejak kecil. Lemari kayu tua berdiri di sudut ruangan, dipenuhi foto-foto keluarga dari masa lalu. Meja makan sederhana dengan taplak bermotif batik masih ada di tempatnya, dan lampu gantung klasik memberikan cahaya kuning hangat. Rafa dan Revi langsung duduk di kursi panjang dekat ruang tamu, wajah mereka penuh rasa penasaran. Nenek, nanti kita bisa main di kebun belakang nggak? Tanya Rafa. Tentu saja, jawab Kakek Hasto sambil tersenyum. Tapi jangan terlalu malam, ya. Reno meletakkan tas di dekat kamar. Ngomong-ngomong, tadi di jalan kita sempat lewat rumah duka, Bu. Katanya Bu Sarmi meninggal. Ekspresi Nenek Sumi berubah sedikit suram. Ia menghela napas, lalu duduk di kursi rotan. Iya, Nak. Meninggalnya mendadak tadi malam. Reva ikut duduk di sebelah ibunya. Aku masih ingat Bu Sarmi. Dulu sering datang ke sini. Iya, dia memang baik, kata Kakek Hasto, suaranya terdengar berat. Tapi, kematiannya sedikit aneh. Reno mengernyit. Aneh bagaimana, Pak? Nenek Sumi melirik ke arah cucu-cucunya sejenak, lalu menurunkan suaranya. Nanti saja kita bicarakan. Setelah anak-anak tidur, Reva merasakan bulu kuduknya meremang. Sekilas,
ia teringat ucapan pria tua yang mereka temui di jalan tadi tentang sesuatu yang aneh. Di sudut ruangan, angin malam berhembus perlahan dari jendela yang sedikit terbuka, mengayunkan tirai tipis yang tampak seperti sosok putih dalam kegelapan. Setelah menempuh perjalanan panjang, akhirnya mereka bisa sedikit beristirahat. Setelah makan malam sederhana yang disiapkan Nenek Sumi, nasi hangat dengan sayur lodeh dan tempe goreng, Rafa dan Revi langsung tertidur di kamar karena kelelahan. Kini, di ruang tengah yang temaram, hanya tinggal Reva, Reno, dan kedua orang tua Reva yang duduk bersantai di atas tikar pandan. Secangkir teh hangat mengepul di atas meja kayu, sementara suara jangkrik dan angin malam yang berhembus lembut menjadi latar suasana yang begitu akrab. "Jadi Bagas nggak mudik tahun ini, Bu?" tanya Reva sambil menyeruput tehnya. Nenek Sumi mengangguk. "Iya, Nak. Istrinya sedang hamil tua. Takutnya kalau perjalanan jauh malah kenapa-kenapa." "Benar juga, sih," Reno menimpali. "Apalagi kalau macet begini, bisa lebih dari 10 jam di jalan." Kakek Hasto mengangguk setuju. "Biar nanti setelah lebaran saja kalian yang main ke rumah Bagas. Yang penting, istri dan bayinya sehat dulu." Obrolan berlanjut dengan nostalgia tentang masa kecil Reva di desa. Ia tertawa kecil mengingat masa-masa saat ia sering bermain di kebun belakang, memanjat pohon jambu, atau berlarian di sawah saat panen. Reno pun menikmati cerita-cerita itu, sesekali menimpali dengan candaannya. Namun, setelah beberapa saat, Reva mengingat kembali sesuatu yang sejak tadi mengganjal di hatinya. Ia menatap ibunya dengan ragu. "Bu, soal Bu Sarmi. Sebenarnya apa yang terjadi?" Sejenak, Nenek Sumi tampak enggan membahasnya. Namun, setelah menatap kakek Hasto yang hanya diam, ia akhirnya menghela napas panjang dan mulai bercerita. "Tadi malam, orang-orang sini geger, Nak. Katanya, Bu Sarmi sebelum meninggal sempat kesakitan luar biasa." Reva menelan ludah. "Kesakitan?" "Iya," lanjut Nenek Sumi, suaranya sedikit berbisik. "Tubuhnya kaku, kejang-kejang. Kata orang yang ada di sana, dia seperti kesakitan dari dalam tubuhnya sendiri. Berjam-jam begitu, sampai orang-orang bingung harus bagaimana." Reno mengerutkan kening. "Itu karena sakit apa?" Nenek Sumi menatapnya sejenak, lalu menurunkan nada suaranya lebih rendah. Katanya, "Karena susuk." Reva merasakan hawa dingin merayap di tengkuknya. Ia pernah mendengar tentang susuk, benda gaib yang dipakai orang-orang untuk pesona, kecantikan, atau kekuatan. Kata orang-orang, Bu Sarmi sudah lama memakai susuk di tubuhnya, lanjut Nenek Sumi. "Entah berapa banyak. Dan sebelum meninggal, susuk-susuk itu seperti tidak mau keluar. Makanya dia menderita sampai ajalnya benar-benar datang." Reno yang awalnya tampak skeptis kini mendengarkan dengan lebih serius. "Terus, bagaimana akhirnya?" Nenek Sumi menggigit bibirnya sebelum menjawab. Baru setelah ada orang pintar yang datang dan melakukan ritual, Bu Sarmi akhirnya bisa menghembuskan napas terakhirnya. Ruangan seketika sunyi. Angin yang berhembus dari jendela membawa hawa dingin yang menusuk. "Jadi, orang pintar itu mengeluarkan susuknya?" tanya Reva pelan. Kakek Hasto, yang sejak tadi hanya mendengarkan, akhirnya angkat bicara. "Kata orang-orang, tidak semua susuk bisa dikeluarkan dengan mudah. Ada yang tetap tinggal di dalam tubuhnya." Reva bergidik. Ia membayangkan tubuh seseorang yang masih menyimpan benda-benda gaib meskipun sudah mati. Reno mengusap tengkuknya. "Wah, kalau benar begitu, serem juga, ya." Nenek Sumi mengangguk pelan. "Itulah kenapa banyak orang percaya kalau arwah Bu Sarmi masih belum tenang." Reva terdiam.
Ingatannya kembali pada apa yang dikatakan Rafa di dalam mobil tadi, tentang sosok putih yang berdiri di depan rumah duka dengan kepala miring. Ia berusaha menepis pikirannya, tapi entah kenapa, ada perasaan aneh yang membuat bulu kuduknya berdiri. Dan di luar sana, angin berhembus semakin kencang, menggoyangkan pepohonan di halaman, seolah ada sesuatu yang ikut mendengarkan pembicaraan mereka. Obrolan mereka terus berlanjut tanpa terasa. Suasana yang awalnya penuh nostalgia dan canda perlahan berubah menjadi lebih serius sejak mereka membahas kematian Bu Sarmi. Udara malam semakin dingin, dan jam di dinding sudah menunjukkan pukul 11 malam. Tiba-tiba, tuk, tuk, tuk. Suara ketukan terdengar dari pintu depan. Pelan, tapi cukup jelas. Mereka semua spontan saling pandang. Reno mengernyitkan dahi, sementara Reva merasakan bulu kuduknya mulai meremang. Di saat yang bersamaan, dari dalam kamar anak-anak, terdengar suara tangisan keras. Uaah! Uaah! Rafa menangis kencang, membuat Revi terbangun dengan wajah bingung. Ibu, anak-anak, seru Reva panik. Tanpa berpikir panjang, Nenek Sumi segera bergegas ke kamar cucu-cucunya, diikuti oleh kakek Hasto. Reno berdiri dan melangkah menuju pintu depan, sementara Reva masih duduk di tempatnya, jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Tuk, tuk, tuk. Suara ketukan itu terdengar lagi. Reno menelan ludah. Perlahan, ia meraih gagang pintu dan menariknya ke belakang. Ceklek. Pintu terbuka. Kosong. Tidak ada siapapun di sana. Hanya halaman rumah yang gelap dengan pepohonan yang bergoyang tertiup angin. Cahaya dari lampu teras hanya bisa menerangi sebagian tanah pekarangan, sementara sisanya tertelan bayangan malam. Reno melangkah keluar, menoleh ke kiri dan kanan. Sunyi. Siapa? No? Tanya kakek Hasto yang baru keluar dari kamar anak-anak. Reno masih menyapu pandangannya ke sekeliling, memastikan kalau tidak ada orang bersembunyi di balik pohon atau di sudut-sudut gelap. Akhirnya, ia kembali menutup pintu dengan ekspresi bingung. Nggak ada orang, kek, jawabnya. Kakek Hasto mengerutkan kening. Apa mungkin orang yang salah rumah? Reno menggeleng pelan. Kalau salah rumah, mestinya masih ada bayangan orang pergi, atau suara langkah kaki. Ini nggak ada sama sekali. Di kamar, suara tangisan Rafa sudah mulai mereda, meski masih terdengar isakan kecil. Reva duduk di tepi tempat tidur, mengelus kepala anaknya dengan lembut. Kenapa, nak? Mimpi buruk. Rafa menggeleng lemah, matanya masih terlihat basah. Aku lihat dia lagi, Ma. Jantung Reva berdegup kencang. Siapa, sayang? Rafa menoleh ke arah jendela kamar yang tertutup rapat. Dengan suara lirih, ia berbisik, orang yang tadi aku lihat di depan rumah Bu Sarmi. Reva merasa tengkuknya meremang. Ia menoleh cepat ke jendela, memastikan semuanya tertutup. Tidak ada siapa-siapa di luar, hanya pantulan ruangan dari kaca jendela. Nenek Sumi datang membawa kain basah. Sudah, jangan takut, ya. Kita kompres dulu, badan kalian hangat. Ternyata, baik Rafa maupun Revi suhu tubuhnya lebih tinggi dari normal. Demam. Sambil menyiapkan kompres untuk cucunya, Nenek Sumi berbisik pelan ke Reva, anak-anak biasanya lebih peka. Nah, kalau tadi Rafa lihat sesuatu. Ia tidak melanjutkan ucapannya. Namun, Reva mengerti maksud ibunya. Sementara itu, di ruang depan, Reno dan kakek Hasto masih berdiri diam. Angin malam berhembus masuk dari sela jendela. Meski pintu sudah tertutup, hawa dingin yang aneh masih terasa. Dan di kejauhan, samar-samar, terdengar suara sesuatu yang menyeret di tanah. Srek, srek, srek.
seperti langkah kaki yang berat menyeret sesuatu di atas tanah. Suara srek, srek, srek itu terdengar sayu, seperti berasal dari halaman depan. Reno dan kakek Hasto saling pandang. "Kek, itu suara apa?" tanya Reno dengan nada rendah. Kakek Hasto menghela napas, lalu melangkah perlahan ke dekat jendela. Ia mengintip dari celah tirai. Matanya menyapu halaman pekarangan yang diterangi remang-remang lampu teras. Tidak ada apapun, hanya pohon jambu dan ilalang yang bergoyang diterpa angin. Namun, kakek Hasto tiba-tiba menyipitkan mata. Di sudut pekarangan yang lebih gelap, di dekat sumur tua, ada sesuatu yang tampak aneh. Seperti bayangan, berdiri diam. Bayangan itu terlihat membungkuk, tidak jelas bentuknya. Sejenak, kakek Hasto berpikir mungkin hanya ilusi dari pohon atau semak-semak yang bergerak. Namun, ketika ia mencoba fokus lebih lama, bayangan itu bergerak. Pelan, tapi pasti. Bulu kuduk kakek Hasto langsung berdiri. Ia mundur dari jendela dan menoleh ke Reno. "Jangan buka jendela. Jangan buka pintu." Reno mengerutkan kening. "Kenapa, kek? Ada orang di luar." Kakek Hasto hanya menggeleng pelan. "Nggak tahu. Tapi kita jangan gegabah." Sementara itu, di kamar, Rafa masih tampak gelisah meskipun sudah dikompres. Revi pun mulai memeluk ibunya karena merasa tidak nyaman dengan hawa dingin yang tiba-tiba datang. "Ma, lampunya jangan dimatiin, ya," bisik Revi. Reva mengelus kepala putrinya. "Iya, sayang. Nggak usah takut." Nenek Sumi masih berjongkok di samping tempat tidur. Tangannya menempel di dahi Rafa yang masih agak panas. Namun, tiba-tiba, tuk, tuk, tuk. Suara ketukan terdengar lagi. Kali ini, dari jendela kamar. Nenek Sumi menoleh cepat. Reva langsung memeluk anak-anaknya lebih erat. Jendela itu tertutup rapat, tapi ada suara ketukan pelan, seakan seseorang berdiri di luar sana. Ketukan itu terus berulang. Pelan, namun teratur. Reva menatap ibunya, berusaha menahan napas. "Bu," bisiknya takut-takut. Nenek Sumi menegakkan tubuhnya, lalu berjalan mendekati jendela. Ia menempelkan telapak tangannya di kaca, lalu menggumamkan sesuatu pelan, sebuah doa yang tidak jelas terdengar. Dan tiba-tiba, ketukan itu berhenti. Hening. Reva menunggu dalam diam, jantungnya berdetak cepat. Setelah beberapa saat berlalu dan tidak ada suara apapun, Nenek Sumi akhirnya berbalik. Wajahnya masih tegang, tapi ia berusaha tersenyum tipis ke arah cucu-cucunya. "Sudah, tidak apa-apa," ucapnya dengan suara lembut. "Tidur, ya, nak. Nenek di sini." Reva tidak bertanya lebih lanjut. Ia tahu ada sesuatu yang sengaja tidak dijelaskan oleh ibunya. Tapi satu hal yang pasti, malam ini, ada sesuatu di luar rumah mereka. Dan entah apa itu, sepertinya sedang mengawasi. Malam terasa begitu panjang bagi Reva. Meskipun akhirnya bisa beristirahat, perasaan gelisah masih menyelimuti hatinya. Rafa dan Revi pun mulai membaik setelah dikompres, meskipun sesekali masih bergerak gelisah dalam tidurnya. Hingga akhirnya, suara azan subuh berkumandang, memecah keheningan malam. Kakek Hasto bangun lebih awal seperti biasanya. Setelah merapikan sarungnya, ia menepuk pundak Reno yang tidur di ruang depan. "No, ayo ikut ke masjid," ajaknya pelan. Reno yang masih sedikit mengantuk mengusap wajahnya, lalu mengangguk. "Iya, Kek." Mereka berjalan berdua menyusuri jalan desa yang masih diselimuti kabut tipis. Suasana subuh di desa terasa sejuk, dengan embun yang masih menempel di dedaunan dan suara jangkrik yang perlahan mereda. Sesampainya di masjid,
mereka bergabung dengan para jamaah lain yang sudah berkumpul untuk sholat subuh berjamaah. Setelah sholat selesai, beberapa warga masih duduk di teras masjid, berbincang santai sebelum kembali ke rumah masing-masing. Namun, pagi itu, suasana obrolan mereka terasa berbeda. Di depan masjid, beberapa bapak-bapak berkumpul dalam lingkaran kecil, berbicara dengan nada serius. Salah satu dari mereka, Pak Rojali, tampak menghela napas berat sebelum berkata, "Tadi malam ada yang ketuk-ketuk jendela rumah saya. Pas saya intip, nggak ada siapa-siapa." Beberapa warga lain mengangguk, menimpali. "Saya juga, Pak. Tapi bukan ketukan, lebih kayak ada yang jalan mondar-mandir di depan rumah. Pas saya cek, sepi. Anak saya malah nangis terus tengah malam. Katanya mimpi buruk, tapi badannya juga panas." Reno mendengarkan percakapan itu dengan ekspresi serius. Ia menoleh ke kakek Hasto yang juga tampak berpikir. Akhirnya, kakek Hasto angkat bicara. "Rumah saya juga diganggu tadi malam." Warga yang lain langsung menoleh ke arahnya. Ada yang ketuk pintu pelan-pelan, tapi pas dibuka, nggak ada orang. Terus, cucu saya, dua-duanya mendadak panas, gelisah. Pak Rojali menghela napas. "Wah, ini pasti ada sesuatu. Masak semalam banyak yang ngalamin kejadian aneh." Salah satu warga, Pak Kasmo, yang dikenal lebih tua dan lebih memahami sejarah desa, akhirnya berbicara dengan suara pelan. "Kemarin kan kita baru nguburin Bu Sarmi." Obrolan seketika terhenti. Semua orang diam. Pak Kasmo melanjutkan, kalau orang yang pakai susuk meninggal, seringnya nggak tenang. Suasana menjadi semakin berat. Reno yang sebelumnya hanya mendengarkan, kini mulai memahami bahwa peristiwa tadi malam mungkin bukan kebetulan. "Terus, harus gimana, Pak?" tanya salah satu warga dengan suara lirih. Pak Kasmo mengusap janggutnya. "Mungkin kita harus manggil Pak Surya." Mendengar nama itu, beberapa warga mengangguk. Reno menoleh ke kakek Hasto, bertanya dalam hati siapa itu Pak Surya. Melihat ekspresi menantu laki-lakinya, kakek Hasto akhirnya menjelaskan, Pak Surya itu orang pintar di desa ini, nomor. Biasanya kalau ada hal-hal aneh kayak gini, dia yang bantu. Reno mengangguk pelan. Ia tidak pernah terlalu percaya dengan hal-hal gaib, tapi setelah mengalami kejadian tadi malam, ia tidak bisa mengabaikan apa yang sedang terjadi. Di kejauhan, langit mulai terang, matahari perlahan muncul dari balik perbukitan. Namun, meskipun pagi telah datang, hawa di desa masih terasa berat. Dan di dalam hatinya, Reno tahu ini belum selesai. Pak RT, seorang pria paruh baya bernama Pak Karso, baru saja keluar dari dalam masjid. Ia menyeka wajahnya dengan sorban kecil yang melingkar di lehernya, lalu menghampiri kumpulan warga yang sedang berbincang dengan raut wajah serius. "Ada apa ini? Kok pada mukanya tegang gitu?" tanyanya dengan nada santai, meskipun tatapannya tajam menyapu wajah satu persatu orang yang ada di situ. Pak Rojali, yang tadi menceritakan kejadian di rumahnya, langsung angkat bicara. "Pak RT, tadi malam hampir semua warga ngalamin kejadian aneh. Ada yang dengar suara ketukan di jendela, ada yang anaknya mendadak sakit, ada yang ngerasa ada yang mondar-mandir di depan rumah." Pak RT mengernyitkan dahi. "Kok bisa barengan gitu? Biasanya kalau 1-2 orang aja, mungkin kebetulan. Tapi kalau hampir semua rumah ngalamin, ini ada yang nggak beres." Pak Kasmo, yang tadi menyebut soal kematian Bu Sarmi, berdeham pelan. "Saya sudah bilang, Pak RT. Kemungkinan ini ada hubungannya sama Bu Sarmi. Dia kan." "Jangan sembarangan, Pak Kasmo." Pak RT langsung mengangkat tangannya, menghentikan pembicaraan sebelum semakin liar. "Kita jangan dulu menuduh sesuatu tanpa bukti.
Yang jelas, kalau gangguan sudah mulai meresahkan, kita harus ambil tindakan. Pak RT berpikir sejenak, lalu menepuk tangannya sekali. Begini, saya usul mulai nanti malam kita adakan ronda malam setelah tarawih. Kita jaga kampung, biar kalau ada kejadian aneh bisa langsung kita cari tahu sumbernya. Beberapa warga langsung mengangguk setuju. Betul tuh, Pak RT. Biar nggak makin banyak yang terganggu. Sekalian, biar desa lebih aman dari maling juga. Pak RT tersenyum tipis. SIP. Nanti saya atur jadwalnya, saya share di grup WhatsApp warga. Ya. Semua yang bisa ikut ronda, tolong bantu. Jangan takut. Kita bareng-bareng jaga kampung kita. Reno yang sejak tadi mendengarkan, akhirnya bertanya, saya bisa ikut, Pak RT. Pak RT menoleh ke arah Reno, sedikit terkejut tapi langsung tersenyum ramah. Bagus, nomor. Bantuin, ya. Nanti biar kita bagi kelompoknya. Kakek Hasto menepuk bahu menantunya. Bagus, nomor. Bantu-bantu warga sini sekalian kenalan lebih dekat sama tetangga. Reno mengangguk. Meski awalnya hanya ingin mudik untuk bersilaturahmi, kini ia merasa punya tanggung jawab lebih di desa ini. Sementara itu, matahari mulai meninggi, menandakan pagi telah tiba. Warga mulai membubarkan diri, kembali ke rumah masing-masing untuk memulai aktivitas. Reno dan kakek Hasto melangkah pulang dengan langkah santai, membiarkan angin pagi menyapu wajah mereka. Udara masih sejuk, dan suasana desa mulai hidup dengan suara burung berkicau serta beberapa ibu-ibu yang mulai beraktivitas di halaman rumah mereka. Begitu sampai di rumah, mereka melihat Rafa dan Revi sudah duduk di teras, bermain dengan batu-batu kecil yang mereka susun seperti rumah-rumahan. Wajah mereka terlihat cerah, tidak seperti semalam yang gelisah dan demam. Papa, seru Rafa begitu melihat Reno. Reno tersenyum dan menghampiri anak-anaknya. Wah, sudah sehat, ya? Revi mengangguk sambil tersenyum malu-malu. Namun, sebelum Reno bisa mengacak rambut putrinya, Rafa tiba-tiba menunjuk ke arah pintu gerbang rumah. Tadi ada yang ngikutin papa, katanya polos. Reno dan kakek Hasto langsung menoleh ke arah yang ditunjuk Rafa. Tidak ada apa-apa di sana, hanya jalanan desa yang mulai ramai oleh warga yang beraktivitas. Apa maksudnya, Nak? Tanya kakek Hasto dengan lembut. Rafa menatap kakeknya dengan ekspresi serius, seolah tidak main-main dengan perkataannya. Tadi waktu papa jalan dari masjid ke sini, dia ngikutin dari belakang. Diam aja, terus berdiri di situ. Rafa kembali menunjuk ke arah gerbang. Terus kemana orangnya sekarang? Tanya Reno, mencoba tetap tenang. Rafa mengerutkan kening, lalu menjawab dengan nada biasa, dia udah pergi, loncat-loncat ke sana. Jantung Reno berdegup sedikit lebih cepat. Loncat-loncat? Ia menatap kakek Hasto, mencari kepastian. Sang kakek tampak terdiam sejenak, seperti sedang memikirkan sesuatu. Reno mengalihkan pandangannya ke sekeliling rumah, mencoba mencari tanda-tanda keberadaan orang yang dimaksud Rafa. Namun, tidak ada siapa-siapa. Jalanan desa yang sempit itu hanya dipenuhi oleh beberapa ayam yang berkeliaran, ibu-ibu yang menyapu halaman, dan anak-anak kecil yang bermain bola di kejauhan. Sebelum Reno sempat bertanya lebih jauh, suara Ibu Reva membuyarkan ketegangan. Ayo masuk, sudah disiapin sarapan, panggilnya dari dalam rumah. Kakek Hasto menghela napas dan menepuk bahu Reno pelan. Udah, kita masuk dulu. Nanti baru kita pikirin.